wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan mengadakan kegiatan praktek kucing modul 2.3 demonstrasi kontekstual CGP Angkatan 7 Kabupaten Gunung Kidul. Saya Jayadi, yang kedua Bu Dina Kurnia Restanti, dan yang ketiga Bu Tati Dwi Wahyuni akan mempraktekkan kucing secara bergantian. Bu Dina sebagai coach, Bu Tati sebagai kuci, saya sebagai pengamat untuk yang sesi yang pertama. Dan nanti kita akan bergantian sesi kedua dan sesi ketiga. Baiklah, untuk saat ini sesi yang pertama sebagai coach Ibu Dina, sebagai kuci Ibu Tati, dan saya jadi sebagai pengamat. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tati. Selamat pagi Bu Dina. Iya. Ada sesuatu nih? Jarang-jarang loh jajari saya. Gini Bu, kira-kira Bu Dina ada waktu nggak 10 menit atau 15 menit ke depan? Iya, ada ini masih belum jamnya masuk kok. Gimana? Gini Bu Dina, saya itu kan gimana ya, punya permasalahan. Dah yang selama ini ingin saya ceritakan, namun kan saya itu melihat Bu Dina itu kok sibuk sekali gitu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Dina udah bersedia untuk menemani saya 10-15 menit ke depan. Saya itu pingin curhat Bu Dina. Saya itu kan guru kelas 6 Bu, yang mana itu merasa saya itu khawatir. Apalagi dari tahun kemarin itu kan terkait dengan capaian nilai ASPD itu loh Bu. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang sekarang itu kan ada literasi numerasi. Nah itu kekhawatiran saya itu mungkin sangat besar terkait dengan capaian siswa saya besok itu. Apalagi kemarin itu kan sekolah saya itu, anak-anak saya itu juga capaiannya itu lumayan Bu, bisa 5 besar itu, nomor 4 lah. Skorwil. Ya, skorwil Palian itu nomor 4 lah. Tahun ini dengan adanya kebijakan pemerintah literasi numerasi itu, kekhawatiran itu ada gitu loh Bu. Saya yang menjadi tanggung jawab pegang kelas 6 seperti itu. Oke, jadi obrolan kita 10 menit ke depan ini untuk menemukan ya kira-kira solusi supaya Ibu nggak khawatir lagi gimana ya? Iya gitu. Saya itu ingin dengan kekhawatiran saya itu hilang. Bagaimana toh langkah yang harus saya ambil gitu. Oke, jadi obrolan kita nanti berhasil enggaknya tergantung dari Ibu nanti kira-kira khawatirnya hilang enggak ya, gitu ya. Nah, selama ini nih Bu, dengan rasa khawatir yang ada, kira-kira tantangan besar yang Ibu hadapi apa selama ini? Saya itu kan Bu, baru pertama kali megang siswa yang ini, sekarang kelas 6. Jadi kan saya belum tahu karakteristik masing-masing anak itu seperti apa toh. Ada 19 atau berapa Ibu? Siswa saya iya betul 19. Jadi anaknya itu gimana ya Bu? Diam gitu. Kalau nggak ditanya itu diam. Jadi saya itu sulit untuk tahu karakteristik masing-masing anak itu seperti apa toh. Padahal itu kan udah kelas 6, harusnya kan udah lama, udah akhir di tingkat sekolah dasar itu udah bisa menyesuaikan di sekolah seperti itu. Tapi anaknya memang seperti itu Bu tantangannya. Jadi saya itu selaku guru kelas itu bingung. Ibaratnya saya itu mau mengolah dari mana gitu loh. Iya. Terus selama 6 bulan membersamai anak-anak, kira-kira jadi tahu belum karakter anak ini seperti apa begitu, sehingga tahu strateginya mendekati mereka gimana Bu? Yang selama ini saya udah pegang 6 bulan ya Bu, 1 semester itu saya itu memang harus pendekatan dengan masing-masing anak seperti itu, biar saya selaku wali kelasnya, guru kelasnya itu, anak itu biar merasa nyaman dulu belajar dengan saya seperti itu langkah yang saya lakukan. Wah, kekuatannya Ibu ini luar biasa ya, bisa semangat mendekati 19 anak tentu dengan keberagaman mereka masing-masing ya. Ya, memang harus gitu bukan, soalnya saya itu belum pernah pegang kelas sebelumnya. Jadi bagaimana atau langkah saya itu biar anak itu merasa nyaman dulu belajar sama saya seperti itu. Saya harus pendekatan. Selain tantangan dari pihak murid tadi, mungkin ada ini tantangan dari teman-teman guru
atau mungkin bahkan ada peluang nih selama ini dengan teman-teman untuk menghadapi dan tetap mempertahankan supaya sekolahnya itu tetap masuk di 4 besar di KOR Pilwalian? Adanya kolaborasi ya Bu dengan teman-teman itu kan memang keberhasilan pendidikan dalam sekolah itu tidak hanya tergantung pada guru kelas 6. Jadi ada dukungan juga, masukan dari wali kelas sebelumnya itu memang membantu saya. Karakteristik 19 anak itu misalnya si A, anak A itu bagaimana gitu, juga wali kelas sebelumnya itu memberikan informasi kepada saya. Juga ada dukungan-dukungan ke depan yang harus saya lakukan itu kan memang ya itu tadi, keberhasilan sebuah sekolah itu tidak hanya tergantung pada guru kelas 6. Jadi dukungan itu memang sangat saya butuhkan seperti itu. Rencana ke depan Ibu kira-kira ada nggak kayak pendalaman materi gitu? Bulan Mei nanti ya ini ujiannya ya? Ujiannya itu tanggal, kalau nggak salah itu kan sudah ada juknis toh Bu, tanggal 22, 23, 24 Mei. Nah karena masih ada waktu ya Bu Dina, ini kurang lebih ya 2 bulan kurang lah itu, saya itu pingin, maksudnya kan dari kekhawatiran saya itu harus mampu adanya atau membentuk sebuah tim ASPD seperti itu. Kira-kira nih, kira-kira enaknya ngomong ke siapa ya ketika punya ide gitu? Pertama ya Bu, selaku saya itu kan guru, itu kan punya kepala sekolah. Jadi awal saya memang harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu. Seperti itu, biar nanti adanya tim sukses ASPD, seperti itu. Berarti nanti timnya itu sesuai apa Bu? Sesuai kelas besar atau mungkin sesuai dengan kelebihan teman-teman yang dimiliki, misalnya ada yang dinumerasi, kelebihan siapa biar itu pegang gitu, atau gimana kira-kira? Bayangan Ibu ke depan gimana? Pertama kan memang saya harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau Bu. Itu tentunya Bapak Kepala Sekolah itu kan dah tahu kompetensi masing-masing guru. Jadi nanti kami itu tim itu kan koordinasi terlebih dahulu, kemudian Bapak Kepala Sekolah itu yang nanti menentukan yang memang mampu untuk mendampingi dalam literasinya itu siapa, numerasinya siapa, seperti itu. Jadi nanti untuk penentuan materi tetap diserahkan kepada tim tadi itu ya, yang lebih tahu harus bagaimana. Kira-kira berarti rencana ke depan mungkin minggu depan itu Ibu bagaimana time schedule-nya supaya tercapai nih timnya itu benar-benar bisa maksimal bekerjanya selama 2 bulan ini? Secepatnya ya Bu, kan waktu itu terus berjalan. Jadi sebelum ASPD ini ya memang waktu harus dimaksimalkan. Koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian biar tim itu langsung bisa jalan gitu. Nanti dibuat jadwal, kemudian setiap harinya itu ada pendalaman materi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh tim dan sudah disepakati bersama, seperti itu. Kira-kira nih Bu, komitmennya gimana supaya anak-anak tetap semangat belajarnya dan timnya ini tetap berjalan dengan baik? Komitmen Ibu gimana Bu? Ya memang jadwal yang sudah dibuat tim itu harus dipatuhi seperti itu, dan memang pendalaman materi itu juga harus dilaksanakan biar nanti itu anak-anak kami itu memang benar-benar siap dalam menghadapi ASPD. Seperti itu. Berarti buat jadwal juga bareng-bareng ya? Ya, nanti disepakati bersama ya? Seperti itu. Dan memang juga harus berjalan kalau yang memangnya sudah kesepakatan demi kemajuan sekolah kami dan mempertahankan prestasi kami. Yang 4 besar tadi itu kan paling tidak bertahanlah Bu, atau naik, jangan nanti turun. Harapan kami kan seperti itu. Jadi kami saling berkolaborasi untuk melaksanakan pendalaman materi terkait dengan persiapan ASPD itu. Jadi Bu nggak pernah sendiri ya? Ternyata, ada kepala sekolah, ada tim. Ternyata juga murid-muridnya pinter ya. Kan walaupun mereka diam, bisa tetap harapan mencapai ke sana bisa begitu ya, dan semangat belajar semua ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Masih ada rasa kekhawatiran nggak Bu? Ternyata saya itu juga nggak sendiri ya Bu. Walaupun saya itu memang yang dibebani menjadi wali kelas 6 itu, tapi ternyata memang keberhasilan sebuah pendidikan itu juga harus berkolaborasi, tidak hanya dilaksanakan sendiri, tapi ada Bapak Kepala Sekolah juga dengan rekan sejawat seperti itu. Alhamdulillah kekhawatiran saya itu
hilang Bu, dan saya itu bersemangat. Memang apa yang menjadi permasalahan saya, kemudian saya punya strategi itu harus saya laksanakan biar apa yang menjadi harapan kami itu memang benar-benar bisa tercapai. Besok output dari sekolah kami itu harapannya bertahan atau bahkan bisa naik ke 3 besar atau Amin, skor Wilpalian seperti itu. Terima kasih untuk semangatnya, walaupun khawatir tapi tetap bisa sadar diri dan berpikir ke depan untuk kemajuan anak-anak. Sama-sama ya Bu Iya. Dina, dengan ketemu Bu Dina alhamdulillah kekhawatiran saya itu udah hilang dan saya tambah semangat untuk melaksanakan apa yang menjadi strategi dari permasalahan saya. Oke, semangat berjuang, pasti bisa ke depannya. Insya Allah semangat Bu Dina. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan praktek coaching pada saat ini sebagai coach Bu Dina dan sebagai coach Bu Tati berlangsung dengan baik, lancar dan luar biasa. Tadi alur tirta berjalan dengan baik, ada tujuan tersampaikan, identifikasi masalah juga sudah ada di dalam percakapan berdua tadi, juga ada rencana aksi secara runtut sudah disampaikan dan juga bentuk komitmen dan tanggung jawab juga sudah ada di dalam praktek coaching tadi. Dan kaitannya dengan coach, Bu Dina sebagai coach telah menjadi pendengar yang aktif, tidak terkesan menghakimi, tahu emosi coach dan mampu membawakannya sehingga bisa menstabilkan. Dan juga Bu Dina selaku coach bisa mengapresiasi dan memberi apresiasi, memberikan pertanyaan yang berbobot, terbuka, memberdayakan dan mendorong ide dari coach. Juga di situ ada kehadiran penuh dan kesadaran penuh. Demikian alhamdulillah kegiatan coaching sesi pertama modul 2.3 demonstrasi kontekstual telah berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masuk ke sesi yang kedua ya. Di sesi kedua ini saya Dina sebagai pengamat, kemudian coachnya ada Bu Tati, kemudian coachnya ada Pak Jayadi. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jayadi? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Mohon maaf Bu Tati, saat ini panjenengan longgar tidak waktunya? Insya Allah ada waktu Pak. Kira-kira apa tujuan Pak Jayadi ingin bertemu dengan saya? Ya mungkin saya mohon waktu sekitar 10-15 menit ya Bu, berkaitan dengan permasalahan saya. Apa, Tujuan Pak, saya kesini ini untuk bagaimana anak-anak saya Bu yang selama ini saya hadapi itu kelas 7, 8, dan 9 itu sebagian besar itu belum bisa baca Al-Quran, sedangkan anak-anak itu kan sudah SMP. Maka tujuan saya kesini itu mohon dari Ibu untuk bagaimana biar anak-anak kita yang muslim, karena saya guru pendidikan agama Islam, itu anak-anak kita kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu sudah mampu untuk baca tulis Al-Quran Bu. Oke, berarti saya bisa simpulkan dari permasalahan yang Pak Jayadi sampaikan, Pak Jayadi mengasih pendidikan agama Islam yang mana kelas 7, 8, dan 9 itu belum bisa baca Al-Quran seperti itu ya Pak? Iya, ini sebagian besar hampir 40% dari anak-anak kelas 7, 8, 9 itu belum mampu baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran dengan baik Bu. Maka bagaimana solusi agar saya bisa memberikan program atau apapun yang bisa menjadikan anak-anak itu bisa mampu membaca Al-Quran, menulis Al-Quran dengan baik.
Nah, dengan permasalahan yang Pak Jayadi hadapi, itu kira-kira kekuatan apa Pak yang ada, yang sudah Pak Jayadi miliki seperti itu, untuk menghadapi atau mencari solusi dari permasalahan yang Pak Jayadi hadapi? Kekuatan apa yang sudah ada dalam diri Pak Jayadi? Ya, saya itu sudah punya kegiatan program-program. Saya punya kolega dari berbagai instansi, ada KUA, ada organisasi berkaitan dengan Al-Quran, ada TPA, dan kebetulan saya juga pengurus di Batko TPA, Bu. Maka saya menginginkan adanya satu kolaborasi kerjasama yang baik antara saya sebagai GPAI dan kepada warga sekolah, juga kepada pihak-pihak terkait, agar supaya anak-anak kita itu nanti lulus dari SMP kita ini sudah semuanya bisa baca tulis Al-Quran dengan baik, Bu. Oh gitu. Luar biasa ya Pak, dengan permasalahan yang Pak Jayadi hadapi itu ternyata sudah ada potensi yang dimiliki Pak Jayadi, sudah adanya kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan permasalahan yang Pak Jayadi hadapi. Kira-kira hambatan dari permasalahan yang Pak Jayadi hadapi itu ada nggak Pak? Ya, katanya kalau hambatannya itu berkaitan dengan pembagian waktu, karena kan kegiatan pembelajaran itu full sampai 2:30, juga ada kegiatan ekstra pendalaman materi dan sebagainya. Maka kaitannya dengan waktu ini, pembagian waktu supaya kegiatan selain baca tulis Al-Quran ini bisa tercover, tapi juga baca tulis Al-Quran ini yang saya kira ini pokok juga bisa terselesaikan, Bu. Gitu. Dari hambatan yang sekiranya ada terkait dengan solusi yang ingin Pak Jayadi laksanakan itu, solusinya apa Pak untuk menghadapi hambatan yang Pak Jayadi hadapi? Ya, saya harus komunikasi dulu dengan dalam waktu dekat ini, dalam waktu seminggu ini akan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, juga dengan kesiswaan, juga dengan kurikulum, bagaimana supaya ada waktu yang memang bisa disisihkan untuk kegiatan baca tulis Al-Quran ini dan semuanya bisa menerima dengan baik, begitu, Bu. Ya, seperti itu ya Pak. Dari permasalahan yang Pak Jayadi hadapi itu, rencana ke depan, aksi yang ingin Pak Jayadi lakukan itu apa Pak? Ya, yang pertama adalah kegiatan BTA harus kita perdalam lagi dan giatkan lagi. Yang selama ini kegiatan BTA hanya 1 minggu sekali, insya Allah akan kita lakukan 1 minggu 2 kali. Ini BTA. Yang kedua adalah penyisipan materi BTA pada kegiatan KBM, Bu. Di awal itu 5 menit itu untuk kita isi dengan BTA. Ini program aksi yang kedua. Yang ketiga nanti kita kerjasama dengan KUA, ada penyuluh itu, ya kita harapkan nanti 1 bulan sekali hadir di sekolah kita. Yang selanjutnya, yang keempat, dengan Batko TK TPA di sekitar sekolah kita kan ada Batko Desa, Batko Kapanewon. Itu saya akan mengkomunikasikan dan memberikan data-data dengan anak-anak kita, dengan Batko si A, si B, si C ini ada di kampung Bapak, mohon untuk di karaoke, dan bagaimana Batko itu ikut terlibat dalam pengentasan baca tulis Al-Quran itu. Oke Pak Jayadi, dari permasalahan yang Pak Jayadi hadapi itu ternyata Pak Jayadi sudah ada ya rencana ke depan apa, kemudian strategi yang harus dilaksanakan Pak
Jayadi itu apa itu, alhamdulillah Pak Jayadi justru sudah menemukan solusi dari apa permasalahan yang Pak Jayadi hadapi seperti itu. Nah, kira-kira dari rencana yang sudah Pak Jayadi miliki itu mau dilaksanakan kapan, Pak? Jangka waktu untuk strategi maupun solusi yang ingin Pak Jayadi laksanakan itu kira-kira kapan? Ya, untuk komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kesiswaan dan kurikulum dalam waktu 1 minggu ini kita upayakan sudah terjalin komunikasi dengan Pak Kepala Sekolah, kurikulum maupun kesiswaan. Sedangkan untuk dengan KUA mungkin setelah dengan Bapak Kepala Sekolah itu minggu depan insya Allah kita akan sowan ke KUA dan juga ke Batko TKA TPA Kapanewon, dan insya Allah 1 bulan ke depan itu rencana kegiatan BTA baik itu di sekolah maupun nanti di kampung tempat tinggal anak itu bisa terlaksana dengan baik, Bu. Gitu. Oke Pak Jayadi, untuk tadi yang Pak Jayadi sampaikan itu kan memang Pak Jayadi itu kan mengajar itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Terus permasalahannya Pak Jayadi seperti itu. Nah, dari permasalahan yang Pak Jayadi hadapi itu mungkin dari Pak Jayadi ada ukuran keberhasilan. Kan ada 3 kelas itu Pak, kelas 7, 8, 9. Itu ukuran keberhasilan terkait dengan aksi atau rencana yang ingin Pak Jayadi lakukan dalam mengatasi permasalahan Pak Jayadi itu berapa Pak? Ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ya, dari 40% yang belum bisa baca Al-Quran untuk kelas 9 ini ya saya harapkan nanti bisa tuntas, Bu. Gitu. Yang untuk kelas 8 mau naik kelas 9 ini ya dari 40% ke 20% lagi. Dan untuk yang kelas 7 ini saya punya target nanti kelas 8 itu sudah tinggal 30%. Dan nanti 8 naik kelas 9 tinggal 10%, dan kelas 9 insya Allah semuanya sudah tuntas baca tulis Al-Quran. Itu ya Pak. Dalam melaksanakan rencana Pak Jayadi dalam menghadapi hambatan atau permasalahan Pak Jayadi itu kira-kira apa Pak komitmen dari Pak Jayadi? Ya, saya sebagai GPAI ya saya harus sebisa mungkin menjadi teladan. Saya harus bisa melaksanakan dengan baik, menjalankan sesuai dengan rencana, dan saya berkomitmen agar semuanya itu bisa tercapai. Saya harus evaluasi dan saya harus refleksi, dan nantinya saran dan kritik dari semua pihak akan saya gunakan untuk menjadi satu pelecut untuk program-program ke depan agar apa yang menjadi permasalahan saya bisa terselesaikan dengan baik di waktu yang akan datang. Baik Pak Jayadi, jadi dari permasalahan yang Pak Jayadi hadapi itu hebat sekali Pak Jayadi dah punya strategi maupun solusi dalam menghadapi. Semangat ya Pak, ke depan saya hanya bisa mendoakan semoga apa yang menjadi rencana dari Pak Jayadi itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Pak Jayadi harapkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Tati telah berkenan membersamai saya dan bincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah saya tercerahkan, bahagia bertemu dengan Bu Tati dan telah memberikan support kepada saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan saya bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Semangat ya Pak Jayadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pengamatan tadi alur titanya sudah mengalir dengan baik ya. Jadi kita bisa lihat bersama tadi di bagian tujuan sudah ada nih arah perbincangan fokusnya kemana. Kemudian diidentifikasi sudah terlihat jelas di mana letak kekuatan, hambatan dan solusinya.
untuk rencana aksinya juga sudah tertata dengan jelas dan sangat rinci tentang rencana maupun strateginya Pak Jayadi mau gimana. Ketika di poin tanggung jawab juga sudah sangat terlihat bagaimana komitmen Pak Jayadi terhadap murid-muridnya. Jadi pada dasarnya kompetensi dari coach saat ini Bu Tati sudah benar-benar bagus karena dia sudah bisa hadir dengan penuh. Beliau juga sudah bisa mendengarkan dengan aktif dan tidak memberikan asumsi apapun dan tidak ada pertanyaan yang diulang. Pertanyaannya pun juga sangat berbobot, terbuka dan memberdayakan serta mendorong ide, bahkan sampai ke hal-hal yang sangat rinci, misalnya dengan penjelasan time schedule, begitu ya, dan juga ukuran keberhasilan murid. Semoga ke depan kita boleh semakin dimampukan ya untuk saling berkolaborasi, bagaimana menjadi coach dan coachi serta pengamat yang baik sehingga kemajuan pendidikan di Indonesia boleh semakin maju. Demikian dari sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Dwi Wahyuni. Di sini kami akan melanjutkan praktek coaching di sesi yang ketiga, dan yang akan berperan sebagai coachnya itu adalah Pak Jayadi, dan yang akan menjadi coach adalah Bu Dina. Ada apa ya Bu? Kok kelihatannya resah? Mumet tenan ya Pak, ini pusing beneran ini Pak. Kenapa pusing? Pak, jadi ada waktu nggak ini Pak? Ya 10 menit ke depan lah Pak. Iya, coba. Kebetulan ini saya tidak ada jadwal mengajar ini. Insya Allah nanti jam keempat saya akan mengajar. Mungkin ada waktu 15 menit, siap. Ada apa Bu? Ini mau curhat ya ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Bener-bener bingung ini soalnya Pak, saya itu mikir ke tentang anak-anak itu loh Pak. Ya Bapak tahu sendiri lah gimana kalau anak-anak autis itu pada tantrum gitu ya. Ada nih anak yang boleh makan tepung, tapi ada orang tua yang melarang anaknya itu makan tepung. Jadi bekalnya itu kan macam-macam. Nah, satu anak ini yang nggak boleh makan tepung sama sekali itu nggak dibawain bekal, kalau makan harus sama ibunya lah. Tapi kalau di kelas itu Pak, pada rebutan makanan, aduh ngeri. Kalau dilarang ya mereka nanti tantrum, nanti saya sendiri yang kena, anak juga kena gitu. Bingung ya Pak, saya itu harus gimana ya Pak ya? Jadi tujuan dari ibu supaya anak-anak itu membawa bekal sendiri-sendiri dan bisa makan bersama atau gimana itu? Iya itu. Pokoknya di curhat ini saya tuh bisa nemukan itu loh Pak, solusinya gimana biar mereka tuh pada mau bawa bekal sendiri. Terus masalahnya anak-anak bawa bekal tapi ada satu yang Nggak bawa itu tadi. dibawakan ibunya. Iya ya Pak caranya ya Pak ya. Ya. Kalau menurut ibu sendiri mungkin sudah ada rencana aksi solusi agar ibu tadi mempercayakan anaknya untuk membawa bekal sendiri gimana? Selama ini nih Pak, saya sudah ngomong nih di grup gitu ya. Di grup wali itu tolong anak-anak dibawakan bekal gitu. Ya memang nggak rinci sih Pak. Terus bagi saya tuh mikir kalau saya maksa bekalnya ini kan nanti memaksa. Terus akhirnya ya itu tadi bawa bekalnya jadi macam-macam. Saya juga pesan ke anak kalau pulang besok bawa bekal ya, kita makan bareng gitu. Ya begitulah Pak, bingung saya itu caranya bagaimana gitu Pak. Ya tentu ibu punya kolega, punya teman sejawat, punya kepala sekolah. Apakah sudah ada komunikasi dengan beliau-beliau atau mungkin ibu punya teman atau yang bisa dilibatkan untuk kaitannya untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi itu? Sebentar Pak, saya tuh jadi ingat nih Pak. Kalau biasanya kan di sekolah ada sharing-sharing gitu ya, cara ngajar anak-anak gimana gitu. Ada loh itu di kelas lain. Jadi gurunya itu buat jadwal nih. Hari Senin anak bekalnya ini gitu. Selasa ini. Mungkin itu bisa mungkin ya Pak ya. Itu bagus itu. Ya.
Coba bagaimana? Sudah komunikasikan atau belum? Ya nanti ke depan ya, saya coba minggu depan aja ya. Itu ngobrol sama orang tua nih, kayaknya itu bisa diterapkan ya. Enaknya anak-anak itu hari Senin bekalnya apa gitu kan, nggak mungkin kalau saya nentukan. Karena kan nggak tahu anak-anak itu harus diet apa. Setiap anak itu kan punya keunikannya masing-masing gitu ya. Kayaknya kolaborasi sama teman dan orang tua juga menyenangkan ya ini ya Pak ya. Iya, bagus itu, bagus sekali. Selain itu mungkin ada yang bisa dilibatkan lagi. Mungkin lebih intern ini aja dulu ya. Kalau nanti semua cerita kepala sekolah, kasihan kepala sekolahnya mumet. Jadi mungkin itu aja. Saya pengen ngejak kerjasama nih orang tua gitu sama temen. Gimana caranya supaya ini nih pada mau menepati bekalnya dibawa apa dan harus seragam gitu. Mungkin Ibu sudah buat semacam tim schedule atau rencana aksi kapan, seperti apa pelaksanaannya gitu. Kalau ini kan masih libur awal puasa ya Pak ya. Oke, jadi gini aja. Kan kalau anak-anak itu biasanya puasanya cuma sampai siang ya, luhur ya Pak ya. Jadi hanya puasanya setengah hari ya. Beduk gitu. Beduk ya itu ya istilahnya kita ya. Akhirnya gini aja deh. Mulai Senin itu saya ngajak ngobrol orang tua. Kemudian nanti nih ketika sudah saya pembelajaran, ketika mereka beduk itu nanti itu aja makan bersama dan menunya apa gitu aja deh Mas. Luar biasa itu. Bisa aplikasikan dan rencana aksi yang mantap ini bisa menjadi solusi insya Allah ya, berkaitan dengan permasalahan Ibu. Lalu bentuk tanggung jawab atau komitmen dari Ibu Dina untuk keberhasilan dari permasalahan yang Ibu Dina sampaikan tadi apa saja itu? Oke, jadi saya kepengen nih anak-anak itu bisa saling berbagi. Saling berbagi. Sebelum dia bisa berbagi, dia harus tahu dulu nih, ini punya aku dan ini punyamu gitu ya. Nah itu konsep itu, bahwa kita punya masing-masing. Kalau mau berbagi harus ditanya dulu, boleh nggak aku ngincipi masakanmu gitu. Bekal yang kamu bawa boleh nggak aku minta gitu. Mungkin itu Pak, dua konsep itu. Jadi memahami milikku dan milikmu, dan kemudian ketika mau sesuatu nggak boleh langsung ambil tapi harus bertanya dulu, boleh nggak aku minta ini. Kemudian diminta akan belajar berbagi, oh boleh gitu. Mungkin itu Pak, dua indikator itu yang pengen saya ajarkan di kelas supaya mereka bisa belajar bersosialisasi. Kaitannya dengan tanggung jawabnya itu kan kaitannya dengan aksinya. Kalau bentuk tanggung jawabnya gimana dari jenengan? Tanggung jawab dari anak-anaknya? Dari panjenengan sebagai guru dari anak-anak itu. Oke. Selain tadi bersama orang tua nanti buat ini ya, buat jadwal menu gitu, mengajar ke anak-anak, saya harus siap-siap nih Pak. Siap-siap bawa makanan yang sama. Oh begitu. Murid saya kan 3, saya 1 nih. Jadi siap-siap harus 4 sesuatu yang sama gitu. Dan tidak boleh nggak ada tepung-tepungannya daripada anak-anak nanti tantrum. Oh iya. Untuk mengantisipasi lah Pak. Terkadang kan ada hambatan orang tua bawa bekal apa enggak, seperti itulah. Telo aja mungkin ini Pak yang dibawa. Mumpung saya panen telo ini di rumah. Siap. Berarti Bu Dina juga bawa bekal, tidak hanya anak-anak tapi Bu Dina juga komitmen bentuk tanggung jawab. Ibu telah menyampaikan program, panjenengan juga memberi contoh gitu ya. Benar beri contoh. Jaga-jagalah. Iya. Semoga anak-anak jadi bisa tahu berbagi. Jadi akan tahu, ini telonya Bu Dina, kamu bawanya itu ayo berbagi. Nah, gitulah Pak, sama-sama. Oke Bu Dina, pembicaraan kita sudah berjalan dengan baik. Mungkin dari tadi Bu Dina resah saya lihat ya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Dina setelah kita bincang-bincang santai di sini Bu? Ya jadi lebih tenang gitu ya Pak ya. Ternyata nggak sendiri kok gitu. Ternyata juga ketika sharing sama teman waktu di ruang guru juga sangat membantu. Dan juga ada orang tua nih yang tetap harus diikutsertakan. Nggak bisa saya sendiri untuk
ngajarin itu biar nggak rebutan anak-anaknya gitu. Iya. Makasih banyak ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Dinda. Iya. Nah, Kapan-kapan kalau mau curhat lagi boleh ya Pak ya? boleh Oke, sekali. siap. Besok bawa apa itu rebusan tela juga. Oh, rebusannya berarti airnya ya Pak ya? Iya, maksudnya ya bisa jadi gedro atau Oke, telur siap, goreng atau siap. apa. Maksudnya seperti itu. Oke, siap, Oke, Bu Dina, saya ini sebentar lagi masuk di kelas 7B. Oke, ya. Terima kasih. Ketemu lagi. Ya, terima Dan kasih, Pak. ngobrol-ngobrol santai nggak masalah. Siap ya. Terima kasih Siap, banyak siap. untuk kesempatannya. Sih. Demikian tadi praktek coaching sesi ketiga, yaitu sesi yang terakhir. Saya di sini sebagai pengamat. Alhamdulillah untuk praktek coaching yang sesi ketiga ini berjalan dengan lancar. Saya lihat dari coachnya yaitu Pak Jayadi itu udah menguasai kompetensi yang memang harus dimiliki, yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua juga sudah sebagai pendengar aktif apa yang telah disampaikan, curhatan atau permasalahan koci yang disampaikan Pak Jayadi sudah terlihat mendengarkan secara aktif seperti itu. Kemudian yang ketiga juga Pak Jayadi sebagai coach itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Juga dalam percakapan tadi antara coach dan coach itu juga sudah melaksanakan atau menggunakan alur tirta, di mana itu sudah ada tujuan dari pertemuan antara coach dengan coach itu apa, kemudian juga sudah ada identifikasi masalah dan juga menyampaikan aksi apa yang ingin dilaksanakan untuk mengatasi masalah, kemudian juga ada tanggung jawab seperti itu. Dengan kompetensi yang dimiliki coach itu juga sudah menggali ide maupun potensi yang dimiliki coach, sehingga coach itu mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat. Demikian tadi praktek dari kelompok kami. Banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.